Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Elestari dengan NIM 60. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kesalahan berbahasa. Menurut Tarigan 1997, kesalahan bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tertulis yang berada di luar dan menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Ada dua istilah bersinonim, yaitu satu, kesalahan berbahasa atau error adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Yang kedua ada kekeliruan atau mistake adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai satu pelanggaran berbahasa. Jadi, analisis kesalahan berbahasa difokuskan pada kesalahan berbahasa berdasarkan penyimpangan kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Jadi, analisis kesalahan berbahasa bermanfaat bagi mahasiswa ataupun calon guru. Satu, yaitu peningkatan kemampuan berbahasa. Dengan menganalisis kesalahan, mahasiswa dapat memahami di mana letak kesalahan mereka dan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini membantu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua ada keterampilan mengajar. Bagi calon guru, kemampuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa sangat penting. Calon guru perlu mengidentifikasi kesalahan yang umum dilakukan oleh siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa belajar. Yang ketiga ada meningkatkan komunikasi. Dengan memahami kesalahan berbahasa, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan jelas dan lebih efektif. Mereka akan lebih mampu menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan tepat. Berdasarkan 3 manfaat yang telah saya sebutkan, terdapat 2 bidang masing-masing di dalamnya. 1. Peningkatan kemampuan berbahasa di bidang pendidikan. Kemampuan analisis kesalahan berbahasa sangat penting membantu mahasiswa mengenali dan memahami kesalahan secara spesifik agar dapat diperbaiki secara tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia secara keseluruhan, tetapi membangun fondasi yang kuat dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, di dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Bahasa yang jelas dan tepat memudahkan interaksi sosial, menghindarkan dari salah paham, dan membangun hubungan antara individu. Analisis kesalahan berbahasa membantu individu lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Berdasarkan manfaat kedua, yaitu keterampilan mengajar, terdapat 1 bidang pendidikan, yaitu analisis kesalahan berbahasa memiliki peranan yang sangat vital dalam proses pembelajaran. Melalui analisis kesalahan, mahasiswa atau calon guru dapat mengidentifikasi pola kesalahan dan merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan membantu mahasiswa berkembang secara optimal dan kemampuan berbahasa. Di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, mahasiswa atau calon guru yang memiliki keterampilan ini dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan komunikasi masyarakat secara umum. Berdasarkan manfaat ketiga, yaitu meningkatkan komunikasi. 1. Di bidang pendidikan. Analisis kesalahan berbahasa membantu mahasiswa dan individu untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan memahami kesalahan yang terjadi, seseorang dapat memperbaiki cara penyampaian ide informasi, jelas, dan tepat. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua ada bidang kehidupan masyarakat. Komunikasi yang baik mendukung terciptanya interaksi sosial yang harmonis, penyelesaian konflik yang mudah, dan kolaborasi yang lebih produktif dalam aspek kehidupan sosial. Contoh kesalahan yang perlu dianalisis kesalahan berbahasanya yaitu 1. Penulisan apotik. Hal tersebut tidak baku karena seharusnya menjadi apotek. Kedua ada penulisan waroeng. Yang ketiga ada hakikat, seharusnya dilafalkan menjadi hakikat. Keempat ada ijazah, dilafalkannya seharusnya menjadi ijazah. 5 ada dia mentabrak kucing, seharusnya dia menabrak kucing. Yang keenam ada bapakku adalah guru SD, seharusnya bapakku guru SD. Yang ketujuh ada makan sudah, yang seharusnya menjadi sudah makan. Yang kedelapan ada kata kerja bakti, seharusnya
kerja spasi bakti. Yang ke-9 ada saya makan buku tadi malam. Seharusnya saya membaca buku tadi malam. Yang ke-10 ada di rumah. Digabung seharusnya di spasi rumah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.